Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Kita masih ngelanjutin pembahasan kita tentang CSS3. Di video kali ini kita mau ngebahas responsive web design dengan menggunakan CSS Grid. Di video sebelumnya aku udah ngebahas responsive web design dengan Flexbox dan fokus di satu bagian aja, yaitu tampilan our product yang jadinya kayak begini nih, tampilan di desktop kayak gini, tablet kayak gini, dan HP kayak gini. Nah sekarang kita mau ngebahas responsive web design dengan CSS Grid dengan membentuk keseluruhan web. Jadi nggak cuma satu bagian doang kayak Flexbox kemarin, tapi keseluruhan web kita bikin responsive web design. Jadi aku ambil contoh aja, kita mau bikin yang kayak begini nih, yang aku ambil contoh gambarnya di ini, link W3 Schools. Nah jadi misi kita di video kali ini, kita mau ngebikin tampilan desktop kayak gini, tampilan tabletnya kayak gini, dan tampilan handphonenya kayak begini. Oke, sebelum masuk ke codingnya, kita lihat dulu yang penting harus kita ketahui untuk membuat responsive web design. Ini dia. Yang pertama, setting the viewport. Apa itu viewport? Jadi aku nggak ngebahas teorinya aja, pokoknya intinya ini penting, kita harus mengincludekan ini ke dalam file HTML kita. Nah, apa ini? Jadi intinya dengan adanya meta name viewport ini, yang dia tampilan website kita bakal ngikutin device. Misalnya misalnya dibuka pakai desktop, dia bakal tampilannya sesuai, di handphone sesuai, di tablet sesuai. Contohnya kayak begini nih. Nih kalau kita nggak pakai viewport, tampilannya bakal kayak begini nih, kan gak enak banget nih. Ini handphone tapi tampilannya kayak begini, nggak bisa dibaca tulisannya. Beda dengan kalau misalnya kita pakai viewport, jadinya kayak begini, dia menyesuaikan, jadi lebih enak kan dilihatnya. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, sebentar, ini dia. Nah orang-orang biasanya ngedesain responsive web design itu, orang-orang biasanya ngedesain website itu dibagi menjadi 12 kolom, teman-teman. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi maksudnya ini dibagi 12 kolom dengan ukuran 8,33%. Nah, kebanyakan orang pakai itu. Kalau misalnya teman-teman tanya kenapa, ini kayaknya bisa lebih jelas pas kita praktek nanti. Tapi kalau teman-teman lihat nih, contohnya kayak begini. Jadi lebih gampang ngebagi ngedesain-desainnya kayak gini. Header berarti full 12 kolom. Left side aku anggap aja ini navigasi, dia 3 kolom di sebelah kiri. Ini ke sebelah kanannya ada di 3 juga, terus footer ada 12 kolom juga di bagian bawah. Nah, itu maksudnya dibagi menjadi 12 kolom, jadi membantu begitu. Nantilah pas praktek pasti teman-teman bisa lihat. Oke, langsung aja teman-teman ya. Kita mulai ke prakteknya. Oke, aku udah bikin satu file namanya rwd cssgrid.html. Nah, di sini kita kerja, isinya masih standar. Ada style body, margin auto, bukan margin auto tapi margin 0, save. Terus ini untuk media query untuk responsive web design-nya, nantinya kita bakal kerjain di sini aja, handphone, tablet, sama laptop atau desktop. Nah maksudnya ini teman-teman, tadi kita udah nyinggung soal viewport ini. Nah kalau kita bikin nih, ini maksudnya viewport. Nah kalau kita bikin pakai pakai Visual Studio Code, kalau teman-teman ketik HTML 5.25 enter, langsung dibikin ini viewportnya. Jadi sebenarnya yang aku singgung tadi itu cuma sebagai pengetahuan doang. Kalau teman-teman pakai Visual Studio Code langsung dibikinin sama dia. Oke, aku bikin ya. Nah kayak begini. Oke. Terus ya kita mulai dulu ya. Kita bakal mulai dari tampilan yang desktop dulu. Ini dia. Jadi kita hitung nih. Kita kan tadi sepakat mau ikutin ya yang udah aku bilang tadi, kita pakai 12 kolom. Jadi aku bakal ngedesain header-nya 12 kolom, footer-nya 12 kolom. Ini left side-nya 3 kolom, ini main-nya 6 kolom, ini 3 kolom sebelah kanannya.
Oke, langsung aja aku bakal bikin kayak biasa, aku bakal bikin kelas container, displaynya grid, terus height-nya 100 VH, terus grid template Arias aku bikinnya kayak begini. Ingat kita pakai 12 kolom, jadi aku mau bikin header kan, berarti headernya ada 12. Header copy aja, copy paste biar cepat. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kita udah bikin template area untuk header nih di sini sebanyak 12 kolom. Oke, next kita bikin left side, aku sebut navigasi aja ya, nav. Nav ini aku mau bikin 3 aja dia. Jadi bikin lagi nav. Oke, selesai. Terus aku mau bikin ini kontennya, main konten ya. Aku sebut aja kelas konten nanti 6 kolom. Jadi konten, copy paste biar cepat. 2, 3, 4, 5, 6. Terus sebelah kanan aku bikin promo aja dengan promo sebanyak 3 kolom. 2, 3. Jadi semua kalau kita hitung 12 teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, buat teman-teman kalau misalnya masih bingung, kita lihat baik-baik ya. Keseluruhan ini 12 kolom. 12 kolom. Terus aku mau navigasi ini atau nav sebanyak 3 kolom. Ya udah, 1, 2, 3. Aku mau konten sebanyak 6 kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus promo sebanyak 3 kolom. 1, 2, 3. Jadi intinya grid template areas ini kita ngasih jatah luas kolom mereka teman-teman. Begitu intinya ya. Terus kita lanjutin footer. Footernya ini sebanyak 12 kolom. Ya udah, aku copy paste aja biar cepet yang header. Terus aku rubah yang header jadi footer, save. Nah, kita udah berhasil ngebikin template-nya. Sekarang kita tinggal implementasi. Aku mau bikin ini kayak begini. Kelas header. Jadi kita mau ngedesain style untuk header. Kelas header aku mau bikin background color-nya ini anggaplah ungu ya. Purple. Terus kita set deh grid areanya, dia nempatin mana. Kita kan mau yang purple nempatin header, jadi kita tulis aja header. Dah selesai. Save. Kita implementasi di sini dulu kelas container, terus di dalamnya ada kelas header. Jadi kalau kita refresh hasilnya kita lihat. Nah, ini jadi teman-teman header kita. Tapi kegedean kan. Nah, karena itu kita butuh ngesetting, setting lagi di sini, enter aja. Oh, iya nggak apa-apa, gini aja, grid row. Tunggu, bukan grid row, grid apa ya? Lupa. Sebentar teman-teman, aku lupa. Maafin. Aku lupa. Oh, ini dia, grid template rows. Grid template rows. Nah, kita set. Kita kan mau ada 3 row kan. Row 1, row 2, row 3. Header, baris header, terus baris yang 3 ini, konten ini, terus baris yang footer. Jadi kita punya 3, 1 baris, 2 baris, 3 baris. Nah, kita bikin deh. Kita mau ngeset baris pertama ini tingginya berapa. Aku coba 100 px aja. Terus kan kita nggak tahu nih lebarnya tingginya kontainer ini kan berapa dari luas browser kita kan. Jadi kita set aja auto. Footer aku mau set 100 px. Jadi kalau teman-teman masih bingung, di sini aku ngejatahin tinggi dari header sebesar 100 px. Terus yang ini tengah ini baris tengah
aku set dia auto, jadi dia bakal ngabisin semua tinggi setelah dipakai oleh 100px header dan 100px footer. Nah, selanjutnya 100px ini di set untuk footer. Save, dan kita lihat ya bedanya ya. Ini kan gede nih, kita refresh, tuh dia jadi ukurannya 100px aja untuk footer. Oke, aku bakal kasih H2 ini header biar kita kelihatan ada tulisannya. Terus aku mau set header ini text align center aja, nggak usah pakai flex. Terus color white. Save, refresh. Oh, kayaknya jangan pakai text align, kita emang harus pakai flex box biar biar ke tengah. Lihat ya, display flex. Terus justify content center, align content center, center. Save, refresh. Bukan align content tapi align items. Save, refresh. Nah, jadi dah ke tengah. Maksud dari display flex sama justify content sama align items, maksud aku cuma mau tengahin ini doang ya. Nggak usah pusing-pusing, nggak usah ikut-ikutin banget. Yang penting teman-teman ngerti. Oke, kita selesai ngeset yang header. Sekarang kita mau ngeset yang ini, navigasi. Ya, kita tinggal tambah aja kelas deh. Kelas nav. Background color aku bakal kasih sky blue. Terus grid area dia bakal nempatin yang namanya nav. Oke, terus save dan kita kasih dia di sini implementasi kelas nav. Aku bakal bikin lagi ini nav. Terus save aja dulu. Refresh. Nah, udah jadi deh. Ini nav. Ternyata kegedean ya teman-teman, 3 kolom, jadi aku mau ngubah aja. Yang tadinya nav ini 3 kolom, aku mau jadiin 2 kolom aja, 1, 2, dan diganti sama konten, jadi kontennya lebih lebar. Save, refresh. Nah, dia cuman ada 2 kolom nav ini. Aku juga mau kasih dia display flex biar ke tengah. Copy paste aja. Terus colornya white juga. Save, refresh. Nah, jadi ini nav. Oke, lanjut kita ke bikin konten. Sama caranya sih, simple banget sebenarnya teman-teman. Kelas konten ini bakal background colornya aku kasih yellow green aja. Terus grid area dia nempatin yang namanya konten. Terus copy paste buat display display flex, terus color white. Save dan oh ya, belum kita kasih ini kelas konten. Enter. Terus bikin juga ini konten. Save dan refresh. Nah, ini jadi konten teman-teman. Jadi dia bakal nempatin area untuk konten sebesar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 konten. Selanjutnya kita mau bikin yang sebelah kanan yang aku sebut promo. Jadi tinggal bikin aja kelas promo. Background color kasih aja green. Terus aku mau dia grid area nempatin yang namanya promo. Terus copy paste aja. Paste, terus kita kasih lagi di sini kelas namanya promo. Enter, terus aku kasih H2 ini promo. Save dan refresh. Jadi deh nempatin promo dan sebesar 3 kolom. Selanjutnya footer, ya tinggal tambah lagi. Footer, aku kasih background colornya hitam aja, black. Terus grid area nempatin footer. Copy paste lagi. Save, kita kasih footer. Kita kasih H2 ini footer. Save dan refresh. Oke teman-teman, udah selesai. Jadi kita udah berhasil ngebikin tampilan untuk desktop dengan menggunakan CSS Grid.
Jadi ini untuk desktop. Selanjutnya kita mau bikin yang tampilan tablet. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri tampilan tablet berubah ya tampilannya. Yang tadinya desktop kayak begini nih, bagian promo ada di sebelah kanan, jadi pindah nih bagian promo ke bawah, terus bagian navigasi tetap sama, bagian konten jadi penuhin ini tempatnya. Oke, kita langsung aja ya mulai. Kalau teman-teman udah nonton di video aku sebelumnya yang Flexbox itu, teman-teman pasti udah ngerti defaultnya kita ngeset kayak begini. Nah, untuk tampilan yang mau kita ubah-ubah ya kita set di yang media only screen-nya ini. Nah, kita kan mau ngeset yang tablet, jadi kita set di yang sini, enter. Nah, jadi kita set di sini nih. Ya, kita ubah aja. Kita panggil yang namanya ini, copy paste aja ya. Copy paste di sini, tablet. Nah, yang perlu kita buang teman-teman, ini kita nggak perlu karena kita udah ngeset di atas, dan display grid ini kita nggak mau ubah ketika perubahan tampilan browser, karena yang kita mau responsifin cuman posisi-posisinya aja, jadi ini nggak perlu. Terus height-nya juga nggak perlu. Nah, yang perlu kita set cuman ini aja, dua ini. Oke, langsung aja ya teman-teman, kita ubah. Kita lihat untuk bagian header masih sama, nempatin paling atas, dan dia punya 12 kolom. Ini 12 kolom masih sama, jadi kita nggak perlu otak-atik. Terus yang kedua, left side atau navigasi, nav, masih sebelah kiri, jadi kita nggak usah otak-atik, dia tetap di nav, dia tetap di sebelah kiri. Nah, di sini perbedaannya teman-teman, di desktop kan dia di tengah nih yang konten, sedangkan di tablet berubah, dia jadi di kanan, full ke kanan, abis nav langsung ke kanan sampai habis. Nah, kita harus ngubah. Jadi di sini kan ada promo nih 3 biji, ya kita buang promonya ini, kita gantiin dengan konten. Jadi konten ini full, menuhin sampai kanan, nav, konten sampai habis. Selanjutnya kita lihat, ini ada bagian sebelah kanan tadi, promo, pindah ke bawah dengan ukuran 12 kolom. Ya udah, kita bikin aja lagi. Nah, bikin lagi namanya promo, kita copy paste sebanyak 12 kolom, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Save, dan footer nggak berubah, jadi biarin aja. Oke, yang grid template area sudah selesai, kita harus ngubah yang grid template rows. Ini kan kita baru ngeset 3 baris nih, baris 1 tingginya 100 px, baris 2 auto, baris 3 atau footer 100 px. Sekarang kan kita udah ubah jadi 4 baris. Nih, baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Nah, kita harus ngeset satu lagi nih. Jadi, ini udah benar untuk header, ini udah benar untuk konten sama navigasi, ini udah benar untuk footer. Sekarang kita mau bikin yang promo. Nah, promo ini kita set deh, mau tingginya berapa. Aku bakal ngeset coba 200 px dulu. Jadi, intinya ini untuk tinggi header, tinggi main konten, tingginya promo, sama tingginya footer. Udah selesai, kita save dan kita refresh. Nah, ini masalah kayak kemarin teman-teman, yang masalah kayak Flexbox, karena secara default kan kita udah set tampilan desktop, tapi berubah ketika ini mulai dari 600 px ke atas bakal berubah jadi ini, jadi tampilan tablet. Ini lebar monitor aku, lebar browser lebih dari 600 px, jadi masuk ke syarat ini. Teman-teman boleh nonton lagi yang Flexbox, penjelasannya ada di situ, jadi aku nggak jelasin lagi ya, karena bakal lama, nanti bakal tambah lama. Oke, jadi intinya aku harus ini bikin untuk tampilan laptop atau desktop, kelas kontainer, terus isinya dipastein, save dan refresh, kembali ke tampilan desktop. Dan gimana nyobanya? Untuk melihat tampilan tablet, inspect, kita pencet ini toggle.
ubah jadi iPad. Nah, jadi deh kita udah punya tampilan untuk tablet. Header, kita lihat ya, bandingin header atas, nav kiri, konten kanan, terus bawahnya promo, bawahnya lagi footer. Kita lihat header, nav, konten, promo, sama footer. Jadi begitulah teman-teman caranya ngebuat tampilan tablet. Kalau kita besarin pakai responsif aja, ini tampilan tablet, tampilan desktop atau laptop, tablet, desktop atau laptop. Oke teman-teman, jelas ya. Jadi kita udah berhasil membuat untuk tampilan tablet. Next, misi kita selanjutnya kita mau bikin tampilan handphone. Nah, kita lihat tampilan handphone berubah banget nih dari yang ini menjadi ini. Jadi semuanya punya satu baris atau semuanya punya 12 kolom. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5. Jadi bertambah lagi barisnya menjadi 5 baris dan semuanya punya 12 kolom ukurannya. Oke, langsung aja kita kerjain. Copy paste aja ini, terus kita set di yang untuk handphone. Pastein, terus ubah deh apa yang mau kita ubah. Lihat, header sebanyak 12 kolom. Header sebanyak 12 kolom, oke, udah selesai, nggak perlu kita ubah. Terus navigasi sebanyak 12 kolom. Nah, nav ini kita pastein deh. Yang konten-konten ini kita ubah, terus yang promo kita ubah jadi nav juga. Jadi nav ini bakal nempatin sebanyak 12 kolom di sini, sebanyak satu baris. Terus kita punya konten. Nah, ini kita tinggal tambah aja. Jadi ini aku kasih sebanyak 12, yaitu konten. Nah, teman-teman nggak perlu bingung ya. Ini aku main ngetik cepat aja pakai shortcut yang ada di Visual Studio Code. Teman-teman boleh nonton tips dan trik Visual Studio Code supaya lebih cepat juga ngetiknya. Oke, aku udah selesai bikin konten. Sekarang aku bikin promo juga. Nah, aku duplikat aja. Ini aku hapus. Terus footer ini aku ganti jadi promo. Nextnya footer. Jadi kita punya ada 3 baris. 1, 2, 3, 4, 5 baris header, baris nav, baris konten, baris promo, dan baris footer. Baris header, baris nav, baris konten, baris promo, dan baris footer. Nah, karena kita udah punya 5 baris, tapi row ini kita baru ngeset tingginya untuk 3 baris. Nah, kita harus ngeset lagi menjadi 5 baris. Header 100 px, oke. Terus navigasi aku kasih juga 100 px. Nah, sorry, ini 100 px, 200 deh. Nah, tinggi ini buat nyoba-nyoba aja teman-teman. Nanti aktualnya teman-teman bisa kasih, nggak usah kasih tinggi, tapi teman-teman bisa sesuai isi dari konten teman-teman itu seberapa tingginya, biarin aja otomatis isi konten yang nentuin tingginya. Ini kan karena aku nggak ada isi konten, aku nggak ada isinya, cuman background doang, jadi aku butuh ngeset tingginya. Kalau ada isinya, biarin isinya yang nentuin tinggi dari baris itu. Udah aku bahas ya di video sebelum-sebelumnya. Lihat aja kenapa seharusnya kita nggak nentuin tinggi. Terus kita udah ngeset header, kita udah ngeset tingginya nav, kita ngeset tingginya konten itu auto, kita set promo ini samain aja tadi 200 px, dan untuk footer 100 px. Ketika kita save dan kita refresh, kita ubah ke tampilan handphone, yaitu iPhone aja. Jadi deh, ini tampilannya teman-teman. Jadi 1 baris, 2 baris, 3 baris, 4 baris, 5 baris. 1 baris, 2 baris, 3 baris, 4 baris, 5 baris. Jadi intinya begitu. Sebenarnya maksud aku tadi ya, jangan biarin kita yang nentuin tingginya konten. Maksud aku kita bisa ngisi kontennya dengan ini aja, Lorem 2000 misalnya. Jadi biarkanlah isi konten itu yang nentuin tingginya. Tuh. Nah, jelas ya teman-teman, karena aku cuman ngasih tahu cara-caranya doang, jadi aku langsung ngeset aja tingginya sebesar berapa px begitu.
Jadi begitulah intinya teman-teman dari video ini. Jadi kita sebenarnya cuma sekali ngoding doang kan, sekali ngoding, tapi kita ubah-ubah di media query-nya, tampilannya kayak mana untuk handphone, kayak mana untuk iPad, dan kayak mana untuk desktop. Jadi sekali coding ubah dikit-dikit jadi deh untuk semua tampilan device. Oke teman-teman, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk video kali ini. Semoga teman-teman ngerti. Kalau misalnya masih ada yang nggak ngerti, boleh komen di bawah untuk nanya-nanya. Oke, makasih udah ngikutin video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.